Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Masih ingat pembahasan ilmu nahwu itu intinya apa? Ilmu nahwu itu ngapain tugasnya? Membahas tentang keadaan akhir kalimat dalam bahasa Arab. Perubahan-perubahan di akhir kata dalam susunan kalimat bahasa Arab. Tugasnya ilmu nahwu. Karena dia bicara masalah perubahan, dibahas tuh apa aja macam-macam perubahan itu. Perubahan itu dikenal dengan istilah i'rab. I'rab itu ada berapa? Ada 4, rafa, nasab, khafad, dan jazam. Itu i'rab tuh. Udah selesai kita pembahasan i'rab. Rafa cirinya apa, nasab cirinya apa, khafad, jazam. Kemudian isim, fi'il, bagiannya apa aja. Begitu kan? Udah selesai. Terakhir kita membahas tentang amil jazam. Jawazim atau amil-amil yang menjazamkan fi'il mudhari. Udah selesai itu pembahasan. Nah, kalau kamu masih ingat pembahasan di Arab, ada rafa, ada nasab, ada khafad. Oke. Ada rafa, ada nasab, ada khafad. Itu i'rab yang dimiliki oleh isim dan ayo. Rafa, nasab, khafad. Dimiliki oleh apa itu? Isim. Fi'il nggak punya khafad, ya kan? Setelah diperinci itu fi'il, ada madhi, ada mudhari, ada amar, udah selesai. Sekarang beliau menjelaskan, oke, kalau memang ada i'rab namanya rafa, isim-isim yang tergolong marfu itu apa aja gitu loh, paham nggak? Kan dulu ngebahas tentang rafa, i'rab rafa. Rafa itu ciri utama adalah dom. Nah, sekarang mungkin orang nanya, terus kalau begitu isim yang marfu itu apa aja? Ini yang akan dibahas di pembahasan selanjutnya setelah membahas fi'il mudhari, amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari. Selanjutnya kita kembali lagi ke isim, karena susunan kalimat bahasa Arab itu ima dia fi'il, isim atau huruf. Sekarang kita membahas apa aja isim-isim yang dirofa'kan. Ingat, kalau dibaca rofa artinya ciri-cirinya apa aja? Pertama, dhammah, kedua waw, ketiga alif, keempat nun. Saya akan bahas secara ringkas, secara umum terlebih dulu. Supaya kamu punya gambaran nanti ketika diperinci satu-satu. Halaman 75. Di buku saya halaman 75. Bab marfu'atil asma. Bab tentang isim-isim yang dirofa'kan. Ada berapa jumlahnya? Al-marfu'atus sab'atun. Yang dirofa'kan itu ada tuh 7. Wahya al-fa'il. Pertama adalah fa'il. Kedua maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang fa'ilnya tidak disebutkan. Istilah lainnya apa? Naibul fa'il. Kemudian mubtada, kemudian khobar, kemudian ism kana saudaranya, khobar in dan saudaranya, kemudian at-tabil marfu yang mengikuti isim marfu, yaitu ada 4. Na'at, ataf, taukid, badal. Ini gampang semuanya. Lihat sini ke depan. Saya mau merinci satu persatu supaya kamu punya gambaran terlebih dulu. Lihat ke sini. Contoh-contoh. Pertama fa'il. Fa'il ini terletak biasa setelah kata kerja namanya fi'il. Ingat ya, fa'il itu terletak setelah fi'il. Kita ambil contoh. Jalasa fi'il apa ini? Yang ujungnya fathah, fi'il menunjukkan masa lampau. Jalasa Ali. Nih, salah kalau dibaca aliyan. Salah kalau dibaca aliyin. Salah. Yang benar aliyun. Kenapa aliyun? Karena dia menjadi fa'il ini biasanya menjadi subjek, pelaku, menjadi
pelaku. Zahaba Ustadzu Zazi. Ustadzu karena dia menjadi fa'il. Fa'il itu i'rabnya rofa atau menjadi isim marfu. Pokoknya yang terletak setelah fa'il harus dibaca rofa. Sekarang lihat sini, kalau jamak mudzakkar salim. Hadara muslimuna. Ini rofa, ciri rofanya apa ini? Wow. Gampang, fa'il itu. Pokoknya terletak setelah fi'il itu biasanya fa'il. Kemudian yang kedua, ada namanya naibul fa'il. Naib itu artinya wakil. Fa'il itu fa'il. Jadi dia itu maf'ul, tapi gak disebutkan fa'ilnya. Lihat sini. Lihat sini. Doroba Zaidun al-baba. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya mana? Ya Zaidun. Baba menjadi maf'ul. Jadi baba ini asalnya maf'ul. Oke? Zaidun fa'il. Sekarang ada kalanya kalimatnya dirangkai dalam bentuk pasif. Kalau ini kan aktif. Aktif itu artinya mekan. Gitu kan? Memukul, mencari, menulis. Itu aktif. Kalau pasif itu mencari, dicari. Memukul, dipukul. Menulis, ditulis. Nah, dalam bahasa Arab yang dalam bentuk pasif itu namanya fi'il mabni majhul. Ingat ya, kalau yang aktif itu mabni maklum. Kalau aktif. Kalau pasif mabni majhul. Kalau diterjemahkan itu bunyinya di. Gimana rumusannya? Kalau fi'il madi didomahkan awalnya, dikasrokan sebelum akhirnya. Doroba berarti menjadi apa? Duriba. Lihat sini. Duriba al-bab. Tuh lihat. Ini tadinya apa? Zaid memukul pintu. Sekarang bagaimana kalimatnya? Pintu itu dipukul. Lihat. Pintu di sini sebetulnya jadi objek atau jadi subjek? Jadi objek lah, kan dipukul ya nggak? Cuma subjeknya nggak disebutin. Berhubung fa'ilnya nggak ada, maka dia mewakili fa'il. Makanya disebut naibul fa'il. Bagaimana i'rabnya? Rafa juga sama. Jadi bacanya gimana yang benar? Duriba al-babu. Salah kalau dibaca duriba al-baba. Tapi kan maf'ul. Ya itu maf'ul. Cuman fa'ilnya nggak ada. Dia mewakili fa'il. Fa'il itu i'rabnya apa? Karena dia mewakili fa'il, maka dia harus dibaca marfu. Lihat sini. Fataha aliyun al-babu babi. Al-baba. Kalau fataha diubah ke dalam bentuk pasif jadi futiha al-babu. Ini namanya apa namanya nih? Naibul atau maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Sebenarnya ini maf'ul kan dibuka pintunya. Objek kan? Cuma karena fa'il yang nggak disebut maka dia menempati posisi fa'il. Kataba Zaidun ad-darsu darsa-darsi. Darsa. Kalau diganti dalam pasif kutiba ad-darsu. Ingat kaidahnya kalau fi'il madi didomahkan awalnya, dikasrokan sebelum akhirnya. Doroba menjadi duriba. Kalau fi'il mudhari apa? Didomahkan awalnya, difathahkan sebelum akhirnya. Yadribu. Lihat nih, kaidahnya begini. Yadribu. Nih, lihat tuh, yadribu. Ini namanya mabni maklum. Tapi kalau pengen diubah menjadi, ini kan memukul. Pengen dipukul. Jadi gimana? Didomahkan awalnya, difathahkan sebelum akhirnya. Yudrabu. Kata yang terletak setelahnya namanya naibul fa'il, dan naibul fa'il itu harus marfu. Kemudian mubtada khobar. Ini juga gampang. Mubtada khobar. Mubtada itu yang mengawali kalimat. Kalau khobar itu apa? Sesuatu yang menginformasikan tentang mubtada gitu loh. Namanya khobar. Khobar apa artinya khobar? Kabar. Nih, lihat sini. Lihat sini. At-talibu. Nih. Lihat. Apa ini artinya? Dia mengawali kalimat. Mungkin orang nanya, kenapa pelajar itu? At-talibu qadimun. Ini mengabarkan tentang ini. Qadimun itu artinya datang. Kalau cuma at-talibu doang, dia nggak jadi kalimat yang memberikan makna jelas, ya kan? At-talibu apa?
pelajar itu. Apa? Qadimun datang. Ini namanya khobar. Namanya yang dikabarkan oleh khobar namanya mubtada. Ingat itu ya, lihat sini. Al-faslu wasi'un. Faslu menjadi apa? Mubtada. Wasi'un menjadi dan dua-duanya harus marfu. Mubtada khobar itu harus marfu. Lihat sini. Ar-rajulu jamilun lin. Rajulun menjadi apa? Mubtada, jamilun khobar. Pokoknya yang ada di awal itu, isim yang ada di awal itu namanya mubtada. Ntar kalau misalnya dia kabarkan oleh yang lain, namanya khobar tuh, yang mengabarkan itu. Ini nih. Ini kan mengabarkan ini, paham nggak? Ini namanya khobar, ini mubtada. Udah selesai tuh. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana dan saudaranya, kemudian khobar inna dan saudaranya. Lihat sini. Kana kalau masuk kepada mubtada khobar, dia merofakan isim, menasobkan khobar. Lihat. Kalau misalnya gini, lihat sini nih. Kemasukan kana, kaidahnya nanti begini. Isimnya, ini namanya yang pertama isim kana nih. Ini isim kananya marfu. Kata setelahnya, khobar kana menjadi mansub. Berarti kalau kemasukan kana jadi gimana bunyinya? Kana rajulu jamilan. Kanal ustadzu qaimun. Benar atau salah ini? Salah, yang benar qaiman. Karena menjadi apa? Ingat, yang pertama isim kana, yang kedua khobar kana. Khobar kana itu marfu atau mansub? Mansub. Ingatin kaidahnya ya. Ingatin kaidahnya. Kana al-qalamu sogirin. Kanal baitu wasi'an. Tuh. Kayak gitu kaidahnya. Ini marfu, setelahnya mansub. Yang pertama isim kana, yang kedua khobar kana. Kalau inna dibalik. Isimnya dimansubkan, khobarnya Jadi gimana? Kalau kemasukan inna gimana? Ayo, inna rajula jamilun. Kanal baitu wasi'an, innal baita wasi'un. Kanal ustadzu qaiman. Kalau kemasukan innal ustadza qaimun. Jadi yang marfu di sini apa? Isim inna atau khobar inna? Khobar inna yang di ujungnya khobar inna. Khobar inna. Yang kalau kana apa yang marfu? Kalau kana. Khobar kana sih. Yang marfu dari kana apa? Isim kana, kan disebut itu. Isim kana dan khobar inna. Nanti ada saudara-saudaranya tuh. Kana ada saudaranya, inna ada saudaranya. Yang jelas kana dan saudaranya ini isimnya marfu, khobarnya mansub. Kalau inna dan saudara-saudaranya isimnya mansub, khobarnya marfu. Selesai itu. Khobar inna dan terakhir apa? At-tabi' lil marfu. Kalau ini pengikut isim marfu. Jadi kata yang lain marfu, dia ikutan marfu. Ada 4. Ini dikenal dengan istilah tawabi'. Tawabi itu isim yang mengikuti isim yang lain gitu loh. Kerjaannya ngikut aja dia tuh. Teman kamu ada yang kayak gitu juga kan? Yang lain makan dia ikutan makan, yang lain tidur dia ikutan tidur. Itu namanya tawabi'. Tabi'. Kalau dalam ilmu nahwu namanya tabi'. Pertama ada namanya na'at. Lihat sini. Zahaba al-ustadz al-mujtahid. Lihat sini. Mujtahid apa artinya? Rajin ya. Rajin itu kata sifat bukan? Dia kata sifat. Menjifati siapa? Ustaz. Ini dalam bahasa Arab, kata sifat itu namanya na'at. Namanya na'at. Bagaimana ketentuannya? Dia harus mengikuti man'utnya. Lihat di sini. Dhahaba al-usta. Ini dhu tadi. Kenapa dhu? Bagus menjadi fa'il. Sekarang ada kata mujtahid. Rajin. Ini menjifati ustaz. Ketentuannya gimana? Na'at mengikuti man'ut ini artinya yang disifati. Ini disifati. Ini namanya sifat. Karena ininya marfu, dia juga harus mujtahidu. Guru yang rajin itu telah pergi. Lihat sini. Ra'aitu al-ustadza al-mujtahidu tadi. Karena na'at mengikuti man'ut. Ishtaraitu qalaman soghirun. Benar atau salah ini? Salah. Yang benar qalaman soghiron. Tuh. Qara'tu kitaban
Nafiun, nafian? Nafian. Ini namanya apa dalam bahasa Arab? Enggak, naat. Ketentuannya apa? Dia mengikuti man. Kalau man'utnya rofa, dia juga harus rofa. Begitu ketentuannya. Pertama naat. Kedua atof. Atof ini kata yang diikutkan ke kata yang lain. Biasanya disambung dengan apa? Huruf wawu. Lihat sini. Ja'a Aliyun wa Muhammad. Lihat sini. Ja'a Aliyun. Aliyun menjadi apa? Fa'il. Wa Muhammad. Bingung kita harokatnya apa ini? Ini ada wawu begini namanya wawu atof. Wawu atof. Fungsinya apa? Mengikutkan kata ini ke sini. Karena dia marfu, dia juga harus Berarti gimana bunyinya? Wa Muhammadun. Salah kalau dibaca Muhammadan. Begini, salah. Bisa juga dengan summa. Kharaja Muhammadun summa Aliyun yanyin. Aliyun. Ini namanya ma'tuf. Ini namanya ma'tuf alaih. Itu istilahnya. Atau ini atof, ini ma'tuf alaih. Kharaja Muhammadun thumma Aliyun. Itu atof. Kenapa dia marfu? Karena dia menjadi atof. Dia menjadi atof artinya diikutkan ke sini nih. Itu ya. Nanti kita belajar huruf atof itu apa aja. Kemudian taukid. Kalau taukid artinya apa? Penguatan. Jadi ada satu kata, fungsinya itu menguatkan kata yang lain. Biasanya menggunakan apa? Kullun, jami'un, ya kan? Lihat sini nih. Kharaja at-tullabu. At-tullabu jama' apa ini? Masih ingat nggak? Jama' taksir. Kharaja at-tullabu menjadi apa? Fa'il. Oke, mungkin ada orang nanya. Para santri keluar, para pelajar keluar. Sebagian apa seluruhnya? Mungkin ada orang nanya begitu. Oh, saya menegaskan. Kulluhum. Apa ini artinya? Semua. Lihat. Ini sebetulnya bisa dibaca kulli, bisa dibaca kulla. Tapi kenapa dibaca kullu? Karena ini taukid mengikuti kata sebelumnya namanya muakkad. Ini yang dikuatkan. Ya kan? Kullu bacanya. Salah kalau dibaca kullahum. Kharajatul labu kulluhum. Hadara al-muslimuna fil masjidi jami. Ayo, bacanya gimana? Jami'ihim, jami'ahum, jami'uhum. Jami'uhum. Kenapa? Karena al-muslimun marfu. Taukidnya juga harus Jadi ini jami ini artinya semuanya. Gunanya apa? Menguatkan ini. Jadi sifatnya dia ngikuti. Kalau ininya marfu, dia juga harus marfu. Paham nggak Pak Is? Gampang banget ini. Ini kalau ada kata menguatkan kayak kulun, jami'un, dia ngikuti kata sebelumnya. Kalau sebelumnya marfu, dia juga harus marfu. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Terakhir namanya badal. Kalau badal itu apa artinya? Kata ganti. Kata Di sini nih. Di sini. Dakhala Muhammadun akhuka. Apa artinya ini? Telah masuk Muhammad akhuka, saudara. Coba saya mau nanya, saudaramu dengan Muhammad ini dua orang yang berbeda atau satu orang yang sama? Satu orang yang sama. Cuman ini menjadi kata ganti dari ini, paham nggak? Muhammad saudaramu itu maksudnya itu juga orangnya, paham nggak? Muhammadun di sini menjadi fa'il. Dia marfu atau mansub? Marfu. Akhuka ini namanya badal. Namanya badal. Jadi ini menjadi kata ganti. Kalau dia marfu maka dia juga harus marfu. Lihat sini. Nama Zaidun sahib. Ayo, harokatin. Sahibu. Sahibu menjadi apa ini? Badal karena dia menjadi kata ganti dari kata Zaidun. Ghabat Fatimatu zaujatuka. Telah hilang Fatimah, istrimu. Istrimu ya Fatimah, Fatimah ya istrimu. Paham nggak? Ini istri ini menjadi kata ganti dari kata Fatimah marfu, maka dia juga harus marfu. Lihat. Ataf, na'at, ataf, taukid, badal, semua kerjaannya ngapain itu? Makanya istilahnya apa? Keempat ini disebut dengan istilah tawabi'.
Apa artinya tawabi? Tawabi jamak dari kata tabi'. Tabi itu artinya yang mengikuti. Kerjaan dia mengikuti doang. Dia itu menjadi marfu karena mengikuti isim yang lain. Saya kira cukup itu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran umum untuk membahas uraian selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.